Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Instruktur yang sangat saya tunggu kehadirannya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan Ananda Kreatif yang hadir pada webinar, demonstrasi webinar kali ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat mengikuti acara diseminasi virtual koordinator training batch 8 dan webinar pada webinar bertema mohon maaf barusan ada kesalahan teknis. Pada webinar bertema menggunakan Canva untuk pembelajaran, untuk media pembelajaran. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan Ananda Kreatif yang telah hadir saat ini. Yang pertama adalah saya akan membacakan aturan pada webinar kali ini, yaitu semua yang hadir pada room ini harus mute mikrofonnya. Dan yang kedua adalah yang ingin bertanya, jika nanti ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau tulis di kolom chat. Dan mungkin untuk video, saya tidak menyarankan untuk on cam karena mungkin ada yang sedang sibuk atau sedang bekerja, jadi silahkan, yang penting Bapak dan Ibu bisa mengambil sisi positifnya dari webinar kali ini. Terus saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang tadi telah saya buka pertama kali. Dan yang kedua adalah perkenalan saya. Yang ketiga adalah pemaparan materi. Yang keempat tanya jawab. Dan yang kelima penutup. Sekarang kita telah memasuki tahap atau acara yang kedua, yaitu perkenalan. Saya di sini share screen ya. Yang pertama, acara yang kedua yaitu adalah perkenalan. Mari berkenalan dengan saya, Bapak dan Ibu dan Anda Kreatif. Saya, nama asli saya Sri Soniawati, umur 12 tahun, belum menikah, lahir di Cianjur, asli orang Sunda ya Bapak Ibu. Terus riwayat pendidikan saya dari SD Negeri Padasuka, Cibinong, Cianjur. Terus SMP saya di SMP Negeri 4 Cibinong, Cianjur juga. Saya SMA di SMA Negeri 2 Cianjur juga. Terus saya sedang menempuh pendidikan. Sekarang saya sedang berkuliah di IKIP Siliwangi, Bandung. Kebetulan saya menempuh semester 6. Pengalaman bekerja saya tidak banyak, alhamdulillah karena saya masih merintis. Saya tahun 2017 setelah lulus dari SMA, saya langsung bekerja
eh, di staf administrasi sekolah di SMA Negeri 2 Cibinong juga, tempat saya sekolah di SMA dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, alhamdulillah. Terus yang selanjutnya saya 2019 saya sudah mulai mengajar di SMP Negeri 4 Cibinong, guru matematika kelas 7 dan 8, alhamdulillah. Mungkin itu perkenalannya. Kontak WA saya ada di player webinar ini, IG mungkin nama asli saya, email pun nama asli saya. Terus yang selanjutnya di sini kita langsung ke poin ketiga, yaitu pemaparan materi tentang mengenal Canva dan cara menggunakannya untuk media pembelajaran. Yang selanjutnya di sini mengenal apa itu Canva sesuai dengan judulnya, saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu tentang apa itu Canva, aplikasi seperti apa itu Canva. Canva adalah sebuah tools yang untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online, mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, terus hingga presentasi kita bisa membuatnya di Canva. Jadi seperti aplikasi yang mencakup kalau misalkan di apa namanya PowerPoint. Nah, PowerPoint itu hanya terbatas ya, tidak banyak yang bisa kita ubah atau buat desainnya. Tapi di Canva ini kita bisa dengan mudah membuat atau menggunakan fitur-fitur yang telah ada di Canva. Terus saat ini Canva tersedia versi web, iPhone, dan Android. Kalau misalkan bedanya di Android sama di web, mungkin tidak banyak perbedaannya, hanya saja mungkin kalau misalkan di Android layarnya sedikit kecil, jadi agak kurang puas atau kurang bisa dengan leluasa untuk menggunakannya. Terus sejarah Canva, di sini ada sejarah Canva dimulai pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 1 Januari di awal tahun ya, Ibu Bapak, yang menjadi hari lahirnya. Canva didirikan oleh Marian Prentice yang sebelumnya juga mendirikan Fashion Books, penerbit buku ternama di Australia. Di tahun pertama debutnya, Canva melejit dengan membukukan rekor pengguna sebanyak 750.000 penggunanya. Mungkin kalau misalkan di tahun sekarang Canva sudah banyak yang menggunakan ya, karena di tahun 2012, sekarang sudah 2021. Yang selanjutnya di sini Canva juga bisa menunjang pekerjaan ya. Kalau misalkan kita diburu waktu untuk presentasi, kita bisa membuatnya dadakan di Canva. Kita juga bisa bisa membuatnya dengan ide-ide yang ada di Canva, banyak sekali. Begitupun kalau misalkan guru ingin membuat media pembelajaran berupa PowerPoint atau presentasi biasanya, ini akan lebih enak, lebih menarik gitu, lebih menumbuhkan kesan yang baik kepada penerimanya. Terus yang selanjutnya di sini ada beberapa, karena saya di sini identiknya ke poster ya atau player. Jadi saya akan menjelaskan tentang poster itu adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada halayak. Poster adalah pelekat yang dipasang di tempat umum yang bisa berupa pengumuman atau iklan. Jadi poster itu
daripada kita membuat iklan yang banyak berupa tulisan, kita bisa membuat poster di Canva dengan singkat, padat, dan jelas gitu. Jadi satu halaman itu yang pertama kita mendapatkan keuntungan bisa berkesan kepada pembacanya, terus infonya pun tercakup di situ pada satu halaman tersebut. Nah, yang seterusnya mungkin kita akan langsung ke praktik karena waktunya hanya 40 menit di sini untuk presentasinya. Sekarang saksikan praktik menggunakan Canva khususnya acara undangan webinar beserta cara pembuatan room dalam webinarnya. Ada bonusnya ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat room untuk webinar. Sebentar, saya turunkan dulu ini. Nah, langsung ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beranda kanvas seperti ini. Yang pertama yang bisa Bapak Ibu, langkah pertama yang harus Bapak Ibu jalankan ketika menggunakan Canva ini, yaitu sign up dulu ke Canva ya. Bapak Ibu tinggal tulis di Google canva.com. Di situ sudah tertera pasti ada pilihan-pilihan Canva di situ. Terus kalau misalkan yang sudah memiliki akun, ya harus memiliki akun Canva dulu. Ada beberapa pilihan untuk memasuki Canva ini, seperti Facebook, Gmail, maupun registrasi dan mengisi data pribadi ibu bapak atau Anda kreatif di sini. Jadi yang pertama itu ibu atau ibu bapak dan anak-anak kreatif harus login dulu, mau loginnya menggunakan Facebook atau Gmail bisa. Terus Bapak Ibu nanti akan disediakan akan ditanya tentang data pribadi Bapak dan Ibu. Nanti bisa dipilihkan. Terus yang kedua, Bapak Ibu nanti akan memilih kebutuhan apa yang akan Bapak Ibu buat di Canva ini. Misalnya untuk kebutuhan guru, murid, atau personal, bisnis, dan lain-lain juga banyak di situ pilihannya. Jadi tidak hanya untuk personal saja, jadi bisa memilih Bapak dan Ibu di situ. Terus di sini ada banyak demo ya yang direkomendasikan di Canva. Nah, seperti ini banyak demo-demo di sini. Di sini ada desain yang sudah saya buat. Kebetulan saya sudah membuat banyak desain di Canva ini karena fiturnya menarik dan mungkin saya suka ya, kalau saya pribadi suka. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mencoba, mungkin Bapak Ibu juga bisa lebih menyukainya. Di sini lihat template-nya. Nah, Canva juga bisa langsung nge-link ke Instagram, misalnya cerita Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa membuat story di IG atau story di Facebook yang lebih menarik, lebih bagus gitu untuk digunakannya. Terus pribadi untuk undangan, kartu, resume. Jadi kita bisa membuat undangan sendiri tanpa harus bayar ya susah-susah untuk undangan online misalnya kartu misalkan seperti itu, bisnis, buat presentasi, buat situs web, logo, atau kartu nama yang lainnya. Pemasaran, pendidikan, di sini banyak. Nah, di sini juga ada ikonnya banyak ya. Di sini ikonnya ada foto, fitur, pokoknya tersedia semua di Canva di sini yang kita butuhkan. Nah, pertama-tama Bapak Ibu sudah melihat di sini ada layar Canva, fitur awalnya Canva di sini. Nah, buat desain di sini Bapak Ibu bisa membuat daftar riwayat hidup, presentasi, poster, logo, dan sebagainya ke sini ya. Kiriman Instagram juga bisa. Nah, setelah ini saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana caranya membuat presentasi ya. Ini halaman untuk presentasi. Nah, presentasi yang ini, presentasi diklik
klik saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, membuat PowerPoint ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat template-nya di sini. Banyak sekali, banyak pilihannya. Bapak Ibu perlu saya ingatkan di sini kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat tentang presentasi tentang apa saja, misalkan ya, kalau misalkan guru matematika tentang matematika, kita bisa ditulis di sini matematika. Nah, di sini banyak, jadi berhubungan tentang matematika semua di sini. Banyak, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Terus kalau misalkan ada, Bapak Ibu tinggal search ada di sini, tinggal cari saja di sini. Mau template-nya seperti apa, mau temanya seperti apa, tinggal cari di sini. Yang temanya menyesuaikan dengan presentasi kita, pastinya. Nah, saya akan coba template yang ini. Bapak Ibu, langkah pertama adalah tinggal klik ini. Nah, ini ya. Maaf agak sedikit lemot jaringannya, mungkin agak kurang ya. Di sini tinggal kita bisa membuat ini dihapus sesuka kita ya. Nah, sesuka kita. Terus kalau misalkan ininya tidak suka, Bapak Ibu bisa hapus atau bisa tambahkan lagi. Di sini ada elemennya. Di sini elemen, mohon maaf agak sedikit loading. Nah, elemennya bisa Bapak Ibu tambahkan di sini, bisa menambahkan foto Bapak dan Ibu juga. Terus, nah seperti bingkai, garis ya. Terus bentuknya ada, kalau misalkan matematika ya pasti ada bangun ruang seperti ini, jadi bisa digunakan juga. Terus bingkainya, stikernya, Bapak Ibu bisa menggunakan stiker-stiker yang hidup juga. Oh iya, yang perlu Bapak Ibu ketahui, di Canva ini ada yang berbayar dan ada juga yang tidak berbayar. Kalau misalkan saya ini menggunakan yang tidak berbayar. Jadi, saya menggunakan yang tidak berbayar. Karena yang berbayar, entah ya kalau misalkan tidak salah, berupa dolar gitu kalau ya transaksinya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat saja nanti. Tapi kalau misalkan yang berbayar, saya sarankan itu lebih menarik, lebih banyak fiturnya. Jadi lebih membuat kesan yang bagus gitu. Kalau saya ini menggunakan yang tidak berbayar. Di sini bisa lihat. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan yang seperti ini, silahkan ke sini ya, tinggal geser-geser saja. Nah, kalau misalkan saya ini buat yang natural ini aja. Nah, misalkan di sini membuat teks ya. Di sini ada judul, biasanya judul itu tulisannya lebih besar ya, judul, terus ada kayak subjudul lagi, terus di sini ada isian atau biasanya teks yang panjang-panjang. Saya biasanya membuat dengan ini, dengan teks yang ini. Terus di sini Bapak Ibu bisa menambahkan suara juga pada presentasinya biar agak sedikit memberikan kesan yang bagus gitu. Tapi di sini kebanyakan yang berbayar ya, Bapak Ibu, untuk suaranya. Kebanyakan yang berbayar, hanya ada beberapa yang tidak berbayar di sini. Terus bisa menambahkan video juga di sini. Video yang sudah tersedia di Canva ini. Video, nah latar belakang seperti ini, foto. Terus latarnya. Nah, latar itu seperti kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak suka dengan kuning ini, atau misalkan mau menyesuaikan dengan warna apa, Bapak Ibu bisa diganti di sini. Sebelah sini agak ini ya.
Mohon maaf Bapak Ibu mungkin ada kendala teknis sebentar ya. Baik, mari kita lanjut. Mohon maaf atas kendalanya. Tadi sampai latar ya. Nah, latar bisa diubah. Misalkan Bapak Ibu ingin ini berwarna pink. Nah, bisa seperti ini jadinya ya. Terus kalau misalkan ingin warna hijau ada di biru ada di sini hijau. Nah, di sini masih ada banyak lagi ya untuk fitur-fiturnya, untuk latarnya banyak di sini. Nah, kita kembalikan ke semula. Terus kalau misalkan kita ingin membuat judulnya seperti ini. Nah, ini. Judulnya misalkan belajar matematika yang tips belajar matematika yang menyenangkan. Ya, ini bisa ditarik, diperkecil seperti ini. Nah, mungkin agak kurang ke atas. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya kita bisa buat slide keduanya. Slide keduanya misalnya saya menambahkan untuk yang ini. Tambahkan sebagai halaman baru. Nah, kebiasaan saya ya, kalau misalkan seperti ini, saya suka delete saja tulisannya, dan nanti saya ganti sendiri gitu. Nah, misalkan di sini ingin menjelaskan tentang apa itu matematika, misalkan ya, judulnya di sini. Nah, tulisannya bisa Bapak dan Ibu atau Ananda Kreatif di sini yang hadir bisa diubah-ubah di sini. Ini untuk mengatur besar kecilnya tulisan. Untuk mengatur besar kecilnya tulisan di sini. Terus ini untuk mengubah warnanya. Warnanya bisa diubah misalkan di sini menjadi putih. Nah, biar kelihatan. Terus ini untuk bold. Kalau misalkan subjudul, bukan subjudul, kalau misalnya judul, biasanya tidak bisa di bold ya, karena sudah terdesainnya
tulisannya besar. Terus bisa dimiringkan, misalkan bisa di sisi kanan, terus sisi kanan, sisi kiri, terus di tengah bisa di rata kiri, rata kanan juga. Kita lihat biasanya kalau, nah ini untuk rata kiri, rata kanan, ini untuk sisi kanan, tengah, kiri, seperti itu. Jadi biasanya kalau misalkan rata kiri, rata kanan itu biasanya di teksnya ya, di penjelasan misalkan. Terus ini bisa berupa simbol. Simbolnya bisa dibuat di sini. Nah, simbol misalkan ya, bisa menggunakan simbol di sini, ini untuk naik ke atas, ini untuk efeknya, efek tulisan misalkan ya. Nah, efek tulisannya misalkan dengan ini. Nah, seperti itu. Berubahnya seperti itu. Lanjut ke sini. Ini lainnya bisa Bapak ini underline. Ini tulisannya. Ini untuk apa ya? Jadi tulisannya tidak terlalu menonjol dan tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu menonjol, tidak terlihat juga. Ini bisa untuk kunci kalau misalkan Bapak Ibu sudah pasti mendapat mendesainnya. Lalu fiturnya, nah di sini juga Bapak dan Ibu bisa memilih tulisannya, jenis tulisannya. Ada yang seperti ini. Biasanya saya menggunakan yang besar ini. Waktunya hampir habis, 10 menit lagi ya Bapak Ibu. Nanti kalau terpental Bapak Ibu bisa kembali lagi ke room ini. Nah, di sini seperti ini. Terus mungkin sampai di sini dulu. Ini ada satu lagi animasi. Untuk animasi Bapak dan Ibu bisa pilih. Nah, bagaimana nanti tampilan awal ketika ditampilkan presentasinya akan menjadi seperti apa. Tapi di sini kalau yang menyenangkan, nah seperti ini, menyenangkan seperti ini berbayar ya Bapak Ibu. Kalau misalkan tanda berbayar dan tidak berbayar itu dengan tanda seperti ini. Kayak apa ini namanya, mahkota ya, seperti itu. Warna kuning seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini kalau dianimasikan. Terus ini kalau misalkan blok, nah seperti ini bisa dianimasikan. Nanti tinggal tampilkan. Ukurannya biasanya standar, putar otomatis, tampilkan presentasi. Kalau saya biasanya menggunakan yang standar. Terus langsung tampilkan, nanti akan layarnya besar seperti yang tadi saya presentasikan di awal. Terus untuk mengefektifkan waktu, mungkin langsung ke ini, ke cara pembuatan desainnya di sini. Nah, ini. Nah, ini untuk poster, untuk misalkan flyer yang untuk undangan webinar misalkan ya. Bapak dan Ibu tinggal ke sini saja. Nah, tinggal ke sini. Terus di sini ada buat desain. Terus di sini ada poster. Memilihnya itu. Poster nanti akan muncul seperti ini. Nah, layar seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat template-nya di sini. Ada banyak sekali template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Atau Bapak dan Ibu bisa membuatnya sendiri. Nah, di sini ada unggahan kalau misalkan kita ingin menampilkan foto kita ya, seperti flyer yang sudah saya buat kemarin, yang sudah saya share tadi. Nah, bisa diunduh dulu, masuknya ke Google Drive. Jadi karena ini saya menggunakan Gmail masuknya, jadi masuknya ke sini. Terus di sini ada foto yang telah tersedia di Canva juga. Bisa nge-link juga ke WhatsApp ya. WhatsApp, Instagram, seperti itu. Terus di sini ada elemen.
Elemen ini berupa bentuk, misalkan segitiga, segi empat, segi panjang, di sini ada, terus berupa bingkai. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan bingkai, nah di sini ada, nanti bisa ditambah foto kita. Teksnya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, musik video, dan lainnya. Nah, kita mulai menggunakannya langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Saya menggunakan yang ini ya. Nah, menggunakan yang ini saja yang ada. Nah, ininya kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bulat ini kita ganti dengan bingkai bulatnya. Jadi nanti kita bisa menambahkan foto berupa foto apa gitu ya. Nah, bingkai yang bulat ini saja. Langsung ke sini. Nah, fotonya kita cari di unggahan ini. Kebetulan saya mempunyai foto yang ini nih. Nah, terus satu lagi ini bisa dibuat ke sini. Nah, jadi seperti ini kan? Tidak terlihat menggeser. Nah, seperti ini. Untuk ininya agar tidak menonjol, nanti tidak kurang ini. Nah, bisa transparansi seperti ini. Ini. Nah, seperti ini. Jadi, hanya kelihatan sedikit saja ya. Terus judulnya, misalkan tadi seperti yang tadi judulnya webinar dengan tema kita tambahkan judul di sini, webinar dengan tema tips belajar matematika misalkan ya. Saya kecilkan dulu. Nah, kita simpan di situ. Kita tambahkan juga ini, logo yang telah tersedia. Nah, untuk ini terus ada di sini ada zoom-nya. Zoom, logo zoom-nya kita buat tempel di sebelah sini. Kurang kecil. Nah, bisa di zoom juga. Nah, seperti ini. Oh, ke ini. Zoom-nya kepotong. Maaf. Nah, seperti ini. Kalau misalkan membesarkan, tinggal tarik saja seperti di layar handphone biasa, ditarik diperbesar. Agar kelihatan lebih rapi. Terus di sini ada, nah ini. Logo yang ini satu lagi. Saya akan tempel di sebelah sini. Nah, lalu kita menambahkan, mungkin nanti akan menambahkan jam, waktu webinarnya di sini, misalkan waktu webinarnya di sini, terus nanti ada orangnya di sini, ada orang yang akan membawakan webinarnya seperti nah,
Nah, tempel di sebelah sini mungkin nanti, terus nanti ditambahkan foto. Misalkan ya, saya membuat foto ini, foto saya. Nah, seperti ini. Terus nanti ditambahkan nama yang mempunyai webinar. Namanya, nah biasanya saya buat dengan ini. Tarik ke sini, simpan di sini. Mungkin nanti akan sedikit karena waktunya sedikit lagi. Jadi ini agak dipersingkat ya dan agak kurang rapih, kurang cantik gitu. Terus nah nanti kalau misalkan kita buat roomnya, langsung kita ke sini. Buat room misalkan kan kita buat room di Zoom ya. Nah, di Zoom itu ada tampilan kita masuk ke Zoom. Sebentar saya turunkan dulu share screen-nya. Saya akan share di sini ada. Nah, kalau misalkan di Zoom, ruang Zoom-nya kan seperti ini. Nah, di sini ada start, ada copy, ada edit, lalu home, chat, seperti ini. Nah, kita harus edit dulu. Edit dulu ini, lalu nanti copy link-nya. Copy link, password, yang seperti itu. Terus kode Zoom-nya di sini, di copy ini. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Bentar, saya share screen lagi. Share. Nah, ini. Mungkin barusan terpental karena waktunya habis. Saya akan lanjutkan yang tadi sudah di... Nah, di sini ketika kita edit room-nya, ketika kita edit di sini ada kan tadi ya sebelum ini ada kolom edit. Tadi ada kolom edit di sebelah kanan paling ujung. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini ID meeting kita. Terus nanti ini untuk upgrade kalau misalkan kita ingin waktunya lebih dari 40 menit, kita bisa upgrade di sini. Kalau tidak salah di sini berbayar. Terus di sini ada passwordnya, terserah kita mau misalkan mau buat password seperti apa. Terus di sini ada host, ada partisipannya langsung ini. Nah, waiting room-nya kalau misalkan kita ingin memilih yang ingin masuk ke sini, jadi tinggal waiting room-nya diaktifkan. Kalau misalkan saya ini waiting room-nya tidak diaktifkan karena ketika nanti saya presentasi akan meminta izin untuk memasuki room ini. Jadi nanti tinggal kita setujui untuk tinggal kita izinkan untuk memasuki room-nya baru bisa masuk. Kalau misalkan tidak memakai ini seperti saya ini langsung masuk saja. Jadi tidak tidak repot-repot kita mengizinkan. Terus ketika di sebelah kiri yang tadi, di sebelah kirinya ada link untuk ID meeting-nya, link untuk misalkan password seperti itu, link ininya. Nanti ada tinggal kita copy, di situ sudah ada tulisan copy link, terus tinggal kita paste. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini nama kita, terus untuk ini, untuk nama topiknya, terus di sini ada, nah, kalau misalkan kita tidak ingin room-nya ribet seperti ini, tidak mudah terbaca, nanti kita bisa ubah ini ke, jadi tidak, jadi dengan mudah gitu, dengan mudah menuliskan ininya. Nah, ini password-nya, ID meeting-nya ada di sini. Maaf Bapak dan Ibu, tadi saya lupa untuk mengirimkan ininya. Saya stop share dulu. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengisi
di sini. Ini adalah presensi untuk room ini. Langsung ke sini. Nah, tadi belum sempat ya mengubah ini menjadi lebih mudah. Tinggal copy dulu. Di copy, terus nanti di Google Bapak dan Ibu tinggal cari. Nah, tadi link yang tadi di copy, terus Bapak dan Ibu tinggal cari nanti gg.gg. Nah, seperti ini. Saya share screen dulu. Share. Nah, ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini di gg.gg ya, gg.gg. Terus Bapak dan Ibu tinggal copy linknya. Terus nanti, nah ini, custom size link. Terus tinggal nanti tuliskan apa yang Bapak Ibu inginkan di sini. Apa yang Bapak Ibu inginkan di room ini. Misalkan diseminasi. Misalkan seperti itu ya. Terus langsung sort. Nah, langsung seperti ini jadi tinggal copy. Tinggal copy ininya. Lalu di sini Bapak dan Ibu akan mendapatkan kode juga, kode QR-nya. Nah, kode QR-nya bisa di-download dengan cara save. Nah, di sini QR misalkan ya. QR. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibuat, mungkin waktunya agak sedikit lebih ya, sedikit melebihi. Nah, kode QR-nya bisa langsung diunggah ke sini. Misalkan ini yang sudah ada ya di sini. Maaf salah. Nah, ini kode QR-nya, misalkan yang sudah ada, yang sudah saya buat. Bisa ditambahkan di sini. Nah, seperti ini. Terus nanti tinggal scan tinggal kasih tulisan arah hubung seperti itu, terus kode yang tadi yang di ini di apa namanya? Yang tadi sudah di copy linknya, tinggal masukkan ke sini. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat linknya dengan mudah gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu karena ini untuk dirapihkan membutuhkan waktu agak sedikit melebar gitu dari jam ininya, dari jadwalnya. Jadi mungkin sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena pemaparan materinya sudah selesai. Sekarang lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan jika Bapak dan Ibu ingin bertanya tentang Canva ini, tentang membuatnya, dan tentang sedikit tadi bonus ada linknya juga. Saya stop share dulu. Nah, silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Alhamdulillah Bu Gina ternyata sudah kembali lagi. Terima kasih Bu Gina telah masuk ke room ini. Dan mungkin ini Astri dan Tiana ya. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Bu Sonia, Iya, Bu. tadi di sesi pertama kan pesertanya banyak ya. Nah, Iya. mungkin kalau misalnya belum isi presensi, boleh nanti di japri ya yang tadi. Iya Bu, baik. Tadi saya sudah screenshot. Oh iya, siap. Makasih Bu. Iya Ibu. Oke, sudah selesai sesinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua acara telah kita lewati.
Semoga bermanfaat dan semoga memberikan inspirasi kepada Bapak dan Ibu dan anak-anak kreatif yang hadir di sini. Mungkin acara webinar kali ini pemaparan materi telah selesai dan semuanya telah selesai, telah kita lewati. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir di sini pada room ini selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri karena waktunya sudah agak sedikit melebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah Mungkin barusan terpental karena waktunya habis. Saya akan lanjutkan yang tadi sudah di Nah, di sini ketika kita edit room-nya, ketika kita edit di sini ada kan tadi ya sebelum ini ada kolom edit. Tadi ada kolom edit di sebelah kanan paling ujung. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini ID meeting kita. Terus nanti ini untuk upgrade kalau misalkan kita ingin waktunya lebih dari 40 menit, kita bisa upgrade di sini. Kalau tidak salah di sini berbayar. Terus di sini ada passwordnya, terserah kita mau misalkan mau buat password seperti apa. Terus di sini ada host, ada partisipannya langsung ini. Nah, waiting room-nya kalau misalkan kita ingin memilih yang ingin masuk ke sini, jadi tinggal waiting room-nya diaktifkan. Kalau misalkan saya ini waiting room-nya tidak diaktifkan karena ketika nanti saya presentasi akan meminta izin untuk memasuki room ini. Jadi nanti tinggal kita setujui untuk tinggal kita izinkan untuk memasuki room-nya baru bisa masuk. Kalau misalkan tidak memakai ini seperti saya ini langsung masuk saja. Jadi tidak tidak repot-repot kita mengizinkan. Terus ketika di sebelah kiri yang tadi, sebelah kiri, di sebelah kirinya ada link untuk ID meeting-nya, link untuk misalkan password seperti itu, link ininya. Nanti ada tinggal kita copy, di situ sudah ada tulisan copy link, terus tinggal kita paste. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini nama kita, terus untuk ini, untuk nama topiknya, terus di sini ada, nah, kalau misalkan kita tidak ingin room-nya ribet seperti ini, tidak mudah terbaca, nanti kita bisa ubah ini ke, jadi tidak, jadi dengan mudah gitu, dengan mudah menuliskan ininya. Nah, ini password-nya, ID meeting-nya ada di sini. Maaf Bapak dan Ibu, tadi saya lupa untuk mengirimkan ininya. Saya stop share dulu. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengisi di sini. Ini adalah presensi untuk room ini. Langsung ke sini. Nah, tadi belum sempat ya mengubah ini menjadi lebih mudah. Tinggal copy dulu. Di copy, terus nanti di Google Bapak dan Ibu tinggal cari. Nah, tadi link yang tadi di copy, terus Bapak dan Ibu tinggal cari nanti gg.gg. Nah, seperti ini. Saya share screen dulu.
Nah, ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini di gg.gg ya, gg.gg. Terus Bapak dan Ibu tinggal copy linknya, terus nanti, nah ini, custom size link, terus tinggal nanti tuliskan apa yang Bapak Ibu inginkan di sini. Apa yang Bapak Ibu inginkan di room ini, misalkan diseminasi, misalkan seperti itu ya, terus langsung sort. Nah, langsung seperti ini, jadi tinggal copy, ininya. Lalu di sini Bapak dan Ibu akan mendapatkan kode juga, kode QR-nya. Nah, kode QR-nya bisa di-download dengan cara save. Nah, di sini QR misalkan ya. QR. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibuat, mungkin waktunya agak sedikit lebih ya, sedikit melebihi. Nah, kode QR-nya bisa langsung diunggah ke sini. Misalkan ini yang sudah ada ya di sini. Maaf salah. Nah, ini kode QR-nya, misalkan yang sudah ada, yang sudah saya buat. Bisa ditambahkan di sini. Nah, seperti ini. Terus nanti tinggal scan tinggal kasih tulisan arah hubung seperti itu, terus kode yang tadi yang di ini di apa namanya? Di yang tadi sudah di-copy linknya, tinggal masukkan ke sini. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat linknya dengan mudah gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu, karena ini untuk dirapihkan membutuhkan waktu agak sedikit melebar gitu dari jam ininya, dari jadwalnya. Jadi mungkin sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena pemaparan materinya sudah selesai. Sekarang lanjut ke sesi tanya-jawab. Silahkan jika Bapak dan Ibu ingin bertanya tentang Canva ini, tentang membuatnya, dan tentang sedikit tadi bonus, ada linknya juga. Saya stop share dulu. Nah, silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Alhamdulillah Bu Gina ternyata sudah kembali lagi. Terima kasih Bu Gina telah masuk ke room ini. Dan mungkin ini Astri dan Tiana ya. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Bu Sonia, Iya, Bu. tadi di sesi pertama kan pesertanya banyak ya. Nah, Iya, mungkin kalau misalnya belum isi presensi, boleh nanti dijapri ya yang tadi. iya Bu, baik. Tadi saya sudah screenshot. Oh iya, siap. Makasih, Bu. Iya, Ibu. Oke, sudah selesai sesinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua acara telah kita lewati. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan inspirasi kepada Bapak dan Ibu dan anak-anak kreatif yang hadir di sini. Mungkin acara webinar kali ini pemaparan materi telah selesai dan semuanya telah selesai, telah kita lewati. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir di sini pada room ini selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri karena waktunya sudah agak sedikit melebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah